Coba sesekali mungkin misalnya ya, ada pengusaha tambang, dia meraup sebanyak mungkin emas di Papua gitu ya. Tapi coba dia juga tinggal di Papua di tempat tambangnya itulah. Sekali-kali coba seperti itu kan. Kuat apa enggak ya? Jangan dia ngeraup di Papua, malah dia tinggal di pegunungan Jawa Barat misal. Kan yo, parah kan. Coba ketika Anda meraup mengeksploitasi alam, Anda juga tinggal di situ coba. Merasakan Itu dampaknya. berani apa tidak seperti itu Anda semua. Tata pemiliknya malah justru dia sendiri bahkan nggak pernah mengunjungi tempatnya. Bahkan bawahannya itu singgahnya di istana. Ya, singgahnya di istana. Istana Merdeka. Di blok aku deh. Deforestasi, kekacauan, kerusakan lingkungan zaman Soeharto itu eksploitasi yang dilakukan oleh swasta masih kembali 26% untuk kemakmuran warga Indonesia yang diterima pemerintah terus disebar 26%. Terus zaman SBY itu tinggal 17%. Jadi 17% dari keuntungan swasta yang kembali ke negara, bayangkan. Yang 80% sekian itu mereka apakan kan? Mungkin mereka timbun di luar negeri. Terus zaman Jokowi hanya tinggal 7%. Swasta terserah ngeruk. Padahal alat semakin canggih. Padahal zaman dulu mungkin dalam sehari kita hanya bisa mendapatkan 10 kilo emas, tapi dengan alat yang lebih canggih zaman Jokowi itu sehari bisa 1 kintal emas. Ya mungkin salah satu tapi kembalinya hanya 7%. Kan gila, yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin kan. Jadi ya kegiatan saya di luar kuliah cuma satu sih, diskusi. Oke. Tersebut ya Mas Imat ya. Di kopin. Terus kenapa kok semangat banget sih kalau diskusi gitu? Maksudnya emang nggak selain kuliah bisa jalan-jalan, atau selain kuliah bisa pacaran, atau selain kuliah bisa berdagang gitu. Kenapa kok selain kuliah diskusi? Oke. Jadi kalau Anda tahu nggak, di Indonesia tuh ada yang namanya Dufan. Dufan kan kepanjangannya dunia fantasi. Fantasi ya. Lah, bagi saya menemukan fantasi itu di dalam diskusi. Jadi kalau orang menganggap hiburan itu harus ke suatu wisata, bagi saya tidak juga. Jadi saya menemukan wahana di dalam diskusi, wahana pikiran atau sebagainya. Ya artinya saya terhibur saja ketika diskusi, merasa itu hiburan lah. Ya. Hiburannya tuh di momen seperti apa, maksudnya bisa diterangkan lagi Kan orang ke wahana wisata itu kan naik atau menghibur dengan cara-cara menaiki sesuatu yang bikin tegang gitu. Nah, saya menemukan ketegangan itu berada di diskusi. Jadi memicu adrenalin. Gitu. Terhibur ketika adrenalinnya terpicu, kayak wah panas kan, jadi semakin tegang gitu, seneng kayak naik roller coaster aja. Atau Anda muncak misal. Mancing kan hobi lo kan. Nah sekarang pertanyaan gua, lu kenapa suka mancing? Ya memang sangat sangat kadang orang juga mikir kenapa sih mancing kan, kalau emang pengen butuh ikan tinggal beli gitu kan. Susah-susah berjam-jam menghabiskan waktu cuma untuk mancing gitu. Tapi mancing saya juga nggak suka kalau mancingnya itu di kolam yang sudah disediakan ikannya ya. Saya suka mancing tapi yang di alam. Jadi menyatu dengan alam gitu loh. Itu juga saya letakkan sebagai bukan sebuah kebutuhan ya. Kalaupun saya nggak mancing, saya juga nggak terus stres, nggak terus ngapa, tapi itu hiburan juga. Bisa relax ketika sambil mancing terus menatap alam, dan di situ kadang juga menemukan ide-ide yang kadang saya tidak terpikirkan. Terus menemukan ide itu, terus ya ketika pulang dari mancing nggak cuma bawa ikan, walaupun kadang boncos ya, tapi juga membawa ide-ide baru untuk dilakukan di hari-hari kemudian gitu. Nanti kalau kurang ide lagi tinggal mancing lagi. Berarti
juga mencari inspirasi ya dari mancing tersebut ya. Lah ngomongin ide Pak, gue juga kalau mancing gue terbilang nggak suka Ya. Tapi kalau untuk cari ide itu, kalau kebanyakan orang kan biasanya pada saat buang air besar gitu kan. Iya. Malah kalau gua menemukan ide-ide itu ketika masak. Ketika masak? Jadi gua tuh cukup suka masak. Karena ketika kita motongin bawang dan sebagainya tuh kayak terlintas aja gitu. Sesuatu yang gak saya kepikiran gitu. Oh, gitu. Berarti ketika Anda masak lama, berarti karena idenya belum ketemu-ketemu di situ apa? Kadang kok dinteni gak matang-matang gitu maksudnya. Malah ya nggak setiap masak terus ada ide banget gitu, nggak. Tetap kalau kalau mikir gitu kan. Cuma ya dari masak tuh kadang dapat 1 atau 2 ide-ide. Jadi dari sesuatu hal yang banyak dilakukan itu paling banyak menemukan ide tuh pada saat masak. Lebih tepatnya di momen masak itu. Kalaupun rasanya nggak enak, yang penting kan idenya enak. Yang penting dapat ide. Berarti ketika semakin masakan hasil yang kamu buat itu tidak enak, berarti semakin ide bagus yang Anda dapatkan ketika masak gitu. Enggak juga. Biasanya kalau masakannya nggak enak berarti idenya lagi kacau. Tapi kalau masakannya enak berarti idenya cemerlang gitu. Ya, memang banyak cara mencari ide ya. Ada yang dengan mancing, ada yang dengan masak, ada yang dengan apa lagi yang kamu pernah temui temanmu atau siapa lagi, atau mungkin selain masak Anda juga bisa mudah mendapatkan ide selain dengan masak. Kalau saya sendiri memang dari masak ya, cuman banyak teman-teman saya itu yang dia malah justru menemukan ide di tempat keramaian. Nah, padahal ketika kita di tempat keramaian kan kayak bising gak sih? Jadi dia justru nggak fokus. Iya, nggak fokus. Malah dia menemukan ide-ide itu saat di tempat-tempat keramaian. Pas saya tanya, kok kamu bisa menemukan ide di tempat keramaian? Ya nggak tahu, saya merasa sepi di tengah keramaian aja. Mantap sekali itu. Udah sufi barangkali dia itu. Kalau sufi biasanya kan Topo Broto. Itu. Lah kalau temen lu nih, ini kita bahas ide ya. Keren juga nih. Kan ada ungkapan kebanyakan orang itu mengobrolkan siapanya. Orang yang agak lebih bagus tingkat kemapanannya, dia akan mengobrolkan peristiwa. Nah, kalau orang yang sudah mapan dan dia sudah mantap, ya tingkatan orang lah, itu pun tingkatan siapa yang buat saya juga nggak tahu. Orang semakin tinggi itu ujung-ujungnya akan membahas ide. Jadi ketika membahas ide yo nggak gibah kan jadinya. Betul sekali. Wah, ini menarik sekali nih. Oke. Menarik sekali, tapi raut wajah Anda kok tidak antusias. Maksudnya gini. Yang menarik tuh betul juga ya. Kadang gue sendiri ketika lagi nongkrong, kalau dipresentasikan hampir 80% tuh gibah. Ilmiah 5%, 15%-nya mungkin ngobrol-ngobrol nggak jelas atau bercanda. Atau mungkin dengan memikirkan ide-ide ini bisa terbalik. Yang 80 ide, yang 15 ngomong remeh, yang 5 gibah, atau mungkin 100% ide kan gitu. Tapi kalau untuk ngobrol 100% ide itu akan sangat melelahkan ya. Jenuh juga berarti. Tapi ngomong-ngomong ide, kenapa sih orang membutuhkan ide? Ide apa sih? Atau kita uraikan dulu itu ide apa? Apa menurut sampean itu ide? Ya, oke. Yang definisi menurut gue ya, ide itu kayak sesuatu yang dipikirkan atau suatu gagasan yang untuk diaplikasikan di kehidupan nyata pada dekade yang dekat. Dekade yang dekat saja. Dekade yang dekat maupun jauh lah. Cuma ya mungkin kita lihat dulu ya, ketika dalam organisasi kan di situ memerlukan ide banyak orang. Karena yang dihadapi juga panjang. Berbeda dengan kayak kita nih
mungkin kita memikirkan sesuatu esok hari semisal. Itu kan semisal dalam 24 jam kan terbilang pendek. Jadi ya ide itu ada yang sifatnya pendek, sedang atau panjang. Ya. Berarti bisa dikatakan ya ide adalah buah pikiran lah ya. Betul sekali. Buah pikiran atau konseptualisasi suatu hal yang kita itu dengan konsep tersebut hal yang ingin kita capai akan dimudahkan dengan konsep itu atau rencana itu. Itu definisi ide menurut lo ya tadi? Iya, pikiran ya seperti itu. Tapi ya tidak berbeda lah, maksudnya ide ya itu perencanaan dan seperti itu. Nah terus kan apa ya namanya? Kok ada gambar angkatan saya nggak ada saya itu. Anda kemana? Saya belum lulus soalnya. Mungkin Anda lagi podcast. Nah, ngomong-ngomong ide ya, tadi kan kita bahas tentang ide. Hal apa sih yang Anda butuhkan dari ide itu? Maksudnya ide apa yang Anda perlukan di waktu dekat ini? Oke. Ya mungkin saya melihat dari yang paling pendek aja ya. Ya kayak semisal besok kita menghadapi kuliah nih. Saya mau berangkat kuliah di jam 10 pagi. Ya. Lah, bagaimana caranya dari yang biasanya bangun kurang 15 menit lagi, saya mencari ide supaya bangun 1 atau bahkan 3 jam sebelum waktu kuliah. Jadi di waktu itu kita bisa untuk bermuhasabah atau hanya bersiap-siap gitu. Kalau 15 menit kan yang terjadi malah nggak masuk. Wah, 15 menit lagi nih, belum siap-siap, belum ini. Nah, mungkin dari ide-ide yang remeh aja dulu. Oh, mungkin apa sih yang harus kita cari nih idenya? Oh, kita atur pola tidurnya gitu. Oke. Kita atur pola hidupnya. Atau satu lagi, kita sedikit menyinggung environmental ethic. Lingkungan. Ide tentang lingkungan. Ide tentang lingkungan. Mungkin yang kita pikirkan untuk saat ini belum di tingkatan nasional ya. Mungkin di tingkatan rumah, tingkatan sempit aja, kayak kita bedain rumah yang bersih sama rumah yang kotor. Kedua rumah itu sama-sama ada hewannya, tapi hewan yang di rumah kotor tuh lebih banyak daripada hewan yang di rumah bersih. Jadi dengan rumah bersih pun kita nggak bisa terhindar dari hewan, setidaknya mengurangi. Nah itu kan juga dengan cara membersihkan kita mampu mengurangi hewan, atau mungkin sampai di titik meniadakan hewan sekalipun gitu. Kayak kecoa, hewan-hewan yang nggak bermanfaat ya. Apa sebutannya tuh hewan-hewan gitu? Ya hewan-hewan hama. Nah, tapi kalau hewan-hewan yang bisa membuat bermanfaat ya nggak masalah kan, itu malah harus kita pelihara. Kayak ikan, burung. Ya, ikan bisa kita makan, burung kita bisa mendengarkan kicaunya gitu. Atau malah hewan yang nggak bermanfaat juga ada ya. Ya tentunya sesuatu yang diciptakan ada sisi manfaatnya ya Pak. Kayak contoh di rumah lu terdapat macan. Gak mungkin lu bersihin kan, malah macan yang bersihin lu. Digerogoti itu lagi. Oke. Next. Tadi ngomong-ngomong tentang environmental ethic ya. Kita bagaimana mempunyai etika untuk memperlakukan lingkungan. Nah, kan sebenarnya semua orang ya akan merasa nyaman ketika tempatnya bersih, ketika tempatnya sehat, ketika tidak ada bencana-bencana yang diakibatkan kekacauan lingkungan, misal tidak ada kebakaran hutan atau tidak ada tanah longsor. Semua kepengin itulah ya sebenarnya. Tapi kok kenapa semakin hari semakin kesini lingkungan semakin rusak? Jangan-jangan semakin kesini orang tidak suka ketika dia hidup di lingkungan yang sehat. Kenapa seperti itu, Mas? Oke. Kalau saya memandangnya dari segi ini Pak. Ada satu rumah. Kira-kira rumah itu uang yang dibuat untuk membangunnya kan
gak semuanya haram, justru malah banyak uang halal, uang hasil kerja, uang hasil berdagang dan sebagainya. Ya. Tapi apakah halalnya itu benar-benar 100%? Kayak contoh, di dalam konstruksi rumah itu kira-kira ada nggak yang menyumbang perusakan alam gitu, dari segi kayu mungkin, dari segi bahan baku lainnya gitu. Kira-kira kita tidak bicara yang seperti pembakaran hutan dulu ya, kita bicara yang mungkin rumah ini legal, tapi kira-kira kadar legalnya tuh berapa persen gitu, atau mungkin dari rumah itu benar-benar bisa menghindari tanpa merusak lingkungan, atau malah justru ada cuman kecil nih lagi. Iya, terus? Nah dari situ kan, untuk yang benar-benar tanpa merusak lingkungan tuh emang nggak bakal pernah bisa manusia, saya kira. Atau mungkin Anda punya sudut pandang baru tentang itu. Tapi yang menjadi masalah kan ketika perusakan alamnya itu sudah sangat meluas. Ya. Seperti pembabatan hutan. Ya sebenarnya untuk tidak merusak lingkungan mungkin lah. Misal kita membangun rumah menggunakan kayu. Nah, ketika kita menggunakan kayu, kita juga harus mencari kayu yang benar-benar tua dulu, misal pohon yang sudah tua, berumur, yang kira-kira ini juga ketika nggak digunakan malah nanti pohonnya mati sama mama, ya udah kita pakai. Tapi setelah itu kita bisa nanam kembali kan pohon yang baru. Dan sebenarnya bisa juga ketika kita membangun hal yang memanfaatkan sumber daya alam, tapi terus tanpa merusak. Ya awalnya merusak, tapi langsung kita ganti penggantinya loh. Kan mungkin lah sebenarnya. Kok Anda pesimis ketika mengatakan sama sekali bahkan ketika membangun rumah tidak akan merusak lingkungan nih Pak? Pasti merusak, tapi kita langsung ganti kan. Sebenarnya kerusakan yang terus kita benahi kan ya bisa menjadi lebih baik mungkin malah. Misal kita ngambil pohon mahoni, terus kita ganti dengan pohon yang lebih tua lagi usianya dari mahoni, kan malah jadi lebih bagus kan. Ada pohon yang ketika dia tumbuh bisa lebih menghasilkan banyak oksigen daripada mahoni kan banyak. Ya tapi tetap di situ kan ada sisi perusakan lingkungan kan Pak, antara pohon yang tua dengan pohon yang baru tentunya. Lah berarti ketika tetap memang perusakan itu tidak bisa kita hindari dengan menggantinya, seperti mahoni yang tua kita ganti dengan atau sejenisnya gitu kan. Tapi kan yang jadi masalah perawatannya. Perawatan seperti pohon-pohon yang kita kita tanam kembali, kira-kira menjamin nggak itu akan juga mengganti ibaratnya tuh dalam satu pohon tuh ada menyerap air kan, air atau untuk udara gitu kan. Artinya kan perawatannya berarti kalau yang kita bicarakan tidak bisa menghindari perusakan, tentu tidak bisa. Tapi kan juga ada solusinya dengan menanam kembali. Nah, berarti yang kita tekankan tuh ada dua hal. Kalau dari saya, kita tanam kembali pohonnya walaupun dengan jenis yang berbeda, dan kita rawat pohonnya. Itu. Bagaimana untuk menjaga itu? Ya, iya kan mungkin maksudnya untuk kita tidak merusak lingkungan mungkin, tinggal kita mau apa enggak. Ya juga kan ada ya kalau kemarin bahkan saya ada tuh dilihat di internet. Di situ ada rumah yang dibangun bahkan hanya dengan kayu, tapi usianya ratusan tahun, bisa awet. Nah, ketika pada saat kita mengambil kayu dari hutan itu untuk membangun rumah itu, ambil kayu-kayu yang memang sudah dipilih ya, tidak asal ngambil, dipilih, terus langsung kita ganti dengan pohon baru, dan rumah itu bertahan 100 tahun. Nah, kan di dalam kurun masa 100 tahun kita tidak perlu mengambil kayu lagi dari hutan. Bahkan
ketika kita menanam pohon untuk pengganti kayu yang rumah sudah kita buat 100 tahun kan pohon sudah tinggi juga, sudah lebat juga. Nah, gitu. Oke, kita bicara dari skala kecil ya. Mungkin tidak. Oke lah, mungkin si orang yang memiliki rumah full kayu itu dia 100 tahun nggak mengambil lagi atau sampai 100 tahun ya, yang punya rumah ya udah mati lah ya. Maksudnya sampai keturunannya dia merusak lingkungan gitu. Sekali doang kan. Ya. Cuma membuat rumah itu pun langsung ganti. Pas dia mati pun kerusakan yang dia buat sudah digantikan lagi. Ibaratnya hisapnya mudah lah. Ya. Kayak ada tanggungan pohon gitu kan. Tapi orang lain lah yang mempunyai ide bahwa oke, karena potensi penjualan kayu ini sangat laku, maka dia merusak banyak pohon-pohon dan dia lupa menggantikannya. Atau mungkin dengan cara-cara ilegal seperti, ya ini mungkin sangat jauh banget sih ya pembahasannya. Mungkin kita kembali lagi aja. Karena ini nanti bukan kita takut bicarain soal politik, pemerintah enggak. Cuman karena sangat jauh banget. Ini di area kita aja dulu. Oh iya, area. Oke, itu seputar kayu lah ya. Seputar kayu. Ya mungkin untuk di usia saya ya mungkin lebih diperbanyak untuk penanaman pohon aja. Jadi kalau ada satu organisasi, perbanyak salah satu kegiatannya itu atau programnya environmental ethic gitu tadi. Menanam pohon-pohon dan sebagainya gitu. Apalagi saya kan tinggal di daerah Pantura ya. Ya. Yang di dekat pantai itu sangat sedikit pohon-pohon. Atau ada pohon itu apa sih namanya? Yang kalau di laut terus sebelumnya ada sungai, di samping-sampingnya mangrove. Pohon mangrove gitu. Juga satu hal lagi tentang environmental ethic ya. Salah satu hal yang membuat lingkungan semakin rusak juga karena manusia itu terlalu banyak mengambil yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Misal nih, dalam seumur hidupnya manusia tuh mungkin hanya bisa ketika kebermanfaatannya untuk dia sendiri ya. Dia hanya cukup menebang 15 pohon lah untuk dia sendiri. Ketika dia menebang 20 pohon, yang 5 pohon itu sebenarnya nggak digunakan untuk dia karena dia cukupnya cuma 15 pohon untuk membangun rumah atau untuk membangun apa yang dia butuhkan, meja segala macam. Ini kita bahas kayu saja ya. Tapi banyak orang yang sebenarnya kebutuhannya itu hanya 15 pohon, nebangnya ribuan pohon. Ya. Nah, nebangnya ribuan pohon, yang 900-an pohon itu dia gunakan hanya untuk memperkaya dirinya yang dia juga nggak make gitu loh. Iya. Dan padahal ketika pohon-pohon itu digunakan untuk orang lain, itu ya benar-benar digunakan. Bermanfaat. Nah, apalagi sekarang ketika dunia itu dikuasai oleh sistem kapitalis ya, semua orang bebas, kekayaan tidak ada batasnya. Ketika dia semakin kaya ya terserah kamu, itu nggak masalah, nggak menyalahi undang-undang. Nah, untuk ada dalam hal seperti itu juga kan ya menghambur-hamburkan hal yang sebenarnya dia tidak butuhkan kan. Iya. Oke, arahnya kemana saya tidak tahu istilahnya. Artinya ya penggunaan pohon itu aslinya sesuai kebutuhan kita aja. Iya. Nggak perlu sesuai keinginan kita. Tapi bicara environmental ethic ya Pak. Baik kebanyakan orang atau saya sendiri hanya ke satu jenis saja, yaitu pohon. Padahal kan banyak juga. Ya. Kayak semisal saya saya di kota saya itu ada satu perusahaan pabrik pembuatan semen. Yang bahan bakunya itu diambil dari gunung kan, kapur gitu. Dari ya. Semen 3 roda apa kalau nggak salah.
Lah, ini menyebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Masuk misalnya 300. Lah, itu kan banyak atau tanah buat pembangunan rumah itu kan ngambilnya dari gunung, Pak. Iya. Sekarang bayang nggak ketika gunung itu makin banyak yang apa sih bahasanya tuh, banyak dikeruk oleh bego-bego itu. Kan juga itu mengakibatkan banjir. Iya. Karena air yang biasanya mengalir malah mengembun gitu loh. Karena tanah-tanah yang tadinya memiliki dataran naik turun akhirnya datar dengan kondisi yang nggak sesuai. Atau bahkan malah jeglong, dan ketika udah habis dia tidak dirawat, ditinggalkan begitu saja. Artinya kan environmental ethic itu nggak hanya soal pohon gitu. Iya, tentunya apapun yang berkaitan tentang lingkungan. Terus? Nah itu saya juga anggap bahwa, atau mungkin kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama sulit. Kita bisa membuat rumah dari kayu, juga bisa mengancam budidaya lingkungan atau tumbuhan. Atau kita nggak memakai kayu, kita gunakan besi, tapi tetap kita merusak lingkungan juga dengan bahan bakunya itu pasir atau semen yang juga dasarnya dari gunung tadi. Jadi banyak gunung-gunung yang pas saya ke satu tempat itu masih tinggi, tiba-tiba udah hilang gitu. Atau kayak pembangunan jalan tol tuh, berapa gunung yang dibabat di Semarang, Jawa Tengah. Ya kan? Gitu. Bagaimana? Ya pada akhirnya sebenarnya orang tahu apa yang akan dia lakukan itu akan merusak dan membuat hal tidak nyaman. Tapi ya lagi-lagi karena hal yang dia lakukan, dia itu akan mendapat keuntungan pribadi. Misal gini ya, kan apakah orang yang selama ini merusak lingkungan dia merasakan dampak kerusakan lingkungan? Tidak kan? Dia mungkin sebenarnya menghancurkan gunung di Jawa Timur sama mama. Tapi kan dia nyatanya juga hidup di wilayah yang banyak gunung pohonnya di Jawa Barat sama mama. Nah, jadi karena mungkin kadang juga dia belum merasakan dampak yang benar-benar dirasakan orang lain dengan kerusakan itu, jadi dia ngerasa, oh saya hidupnya juga kecukupan oksigen kok, terus ruangan saya juga tidak ada zat-zat yang berbahaya kok, karena ya itu dia katakanlah memperkosa di lingkungan yang jauh dari dia, tapi lingkungan yang dia huni baik-baik saja, kan seperti itu masalahnya. Apalagi ketika semakin dia merusak di daerah jauh, dia bisa lebih banyak menanam pohon di lingkungannya. Gitu kan, kadang seperti itu juga. Seperti kita contoh bos-bosnya lah, bos-bos satu perusahaan itu kan. Ya dia mah yang dia kejar adalah kapitalis, meraup keuntungan. Masalah dampak kadang masyarakat kecil yang kena kan. Di situ juga ada isu yang lagi diperbincangkan juga tentang human solidarity kan. Salah satunya ya ketiganya saling berkaitan lah ya. Dan coba sesekali mungkin misalnya ya, ada pengusaha tambang, dia meraup sebanyak mungkin emas di Papua gitu ya. Tapi coba dia juga tinggal di Papua di tempat tambangnya itulah. Sekali-kali coba seperti itu kan. Kuat apa enggak gitu. Jangan dia ngeraup di Papua, malah dia tinggal di pegunungan Jawa Barat misal. Kan yuk parah kan. Coba ketika Anda meraup mengeksploitasi alam, Anda juga tinggal di situ coba. Merasakan dampaknya. Berani apa tidak seperti itu Anda semua itu. Catat. Oke. Atau bahkan kayak contoh Freeport ya. Memperkosa lingkungan atau mengeksploitasi tadi kan. Pemiliknya malah justru
dia sendiri bahkan nggak pernah mengunjungi tempatnya. Iya. Hanya menyuruh bawahan-bawahan aja gitu. Bawahan yang kadang bawahannya juga mati, diganti bawahan yang baru lagi mati, kena penyakit, kena kanker segala macam gitu. Bahkan bawahannya itu singgahnya di istana. Singgahnya di istana. Istana Merdeka. Di blok aku deh. Kan. Nah itu Pak. Jadi benar-benar tetap yang kena dampaknya adalah masyarakat kecil. Iya. Seperti itu. Oke. Ya, saya kira salah satu hal yang menjadi celah di sistem kapitalis, orang bisa sekaya-kaya mungkin tanpa ada batasan, ya susah untuk dia atau penguasa yang kaya-kaya itu tuh namanya kaya ya tetap nagih kan ya. Iyalah. Kenapa kok tidak dibatasi aja kan kekayaannya ini. Udah gitu udah terbuka kekayaannya setinggi mungkin, tapi tidak ada keterbukaan lagi kan. Iya. Kan yang tertulis tuh di internet orang A mempunyai kekayaan segini. Itu yang tertulis, yang tidak tertulis kan kita tidak tahu. Malah justru yang tidak tertulis malah banyak. Yang lebih banyak. Kayak Om bagi-bagi duit Om. Ya itu. Jadi apa namanya? Aslinya gini ya. Kita manusia itu kalau hanya untuk memenuhi kebutuhannya, kayak gua lah semisal. Nanti pas udah nikah ya. Saya kira sebulan 50 juta atau 10 juta tuh udah cukup nih. Itu turah lah lebih ya. Lebih. Tapi yang saya nggak habis pikir tuh kayak terus menagih gitu loh. Terus candu. Apa yang menyebabkan dia candu? Semisal kayak orang-orang yang memegang tambang-tambang besar gitu kan. Uang dia tuh buat apa? Atau diputerin lagi buat bisnis gitu kan. Ya aslinya hidup dia udah cukup gitu loh untuk itu. Validasi apa lagi gitu kan. Iya. Ya, tapi tidak dipungkiri tetap ada orang kaya yang baik ya. Ya tentu orang kaya yang kekayaannya terus dia bertanggung jawab, dia terus juga merawat lingkungan dan dia menyumbangkan sebagian besar bahkan kekayaannya itu ya banyak juga. Tapi lebih banyak yang tidak. Ya itu. Ya mungkin kaya yang baik suatu hari dipegang kita lah. Ya, itu harapan kita, tujuan kita. Ya tapi entah nanti kita cuma dapatnya kaya baiknya enggak. Ya urusan belakang, yang penting kaya dulu bro. Ini tips kaya ya. Oke. Suatu negara tuh lebih baik kapitalis atau komunis atau sosialis lah kita sebutnya. Ya kan itu apa ya? Ya terbukti sampai saat ini kapitalis cukup menopang atau cukup mewakili perekonomian dunia ya. Maksudnya mungkin ketika diganti dengan komunis yang mana semua alat-alat industri itu dikuasai pemerintah, presiden misalnya dan birokrasinya, itu juga akan lebih kacau juga mungkin. Misal gini ya. Ketika kan kapitalis adalah ada persaingan fair, ada persaingan sehat di situ. Dalam satu negara itu bisa diisi sebanyak mungkin orang yang kaya. Oke, pada saat ini apa yang terjadi di Indonesia mungkin hanya 10 ya. Atau mungkin malah di bawah 10. Tapi sistem itu tidak menutup kemungkinan ada 100 orang yang kekayaannya sama. Dan ketika mereka itu bisa bersaing dengan bagus, mereka itu bisa peduli lingkungan, mereka itu punya solidaritas kemanusiaan, bagus. Tapi kacaunya kan tidak. Nah, sama halnya mengenai komunis. Komunis tidak ada ruang untuk swasta. Semua alat industri, semua alat-alat besar yang mahal-mahal itu, mesin-mesin segala macam dikuasai pemerintah. Hanya ada satu setir di situ, katakanlah presiden.
otoriter ya. Ya belum tentu otoriter juga. Bayangkan kalau presidennya ini baik, dia bisa membuat pemerataan kemakmuran. Ya. Bagus. Ketika hanya ada satu pintu, terus pintunya itu dibuka lebar, pintunya itu dermawan, pintunya itu bijaksana, semua akan dapat rata. Tapi sekali saja pemimpin itu hanya menguntungkan pribadinya sendiri, atau semua akan lapar. Ya. Kalau sama kapitalis ada 10, ada 7 yang semena-mena, tapi kan masih ada 3 yang baik. Ya. Nah, dan 3 yang baik masih bisa melawan yang 7. Nah, tapi kalau komunis, pemimpinnya ini sudah yang memegang semua alat-alat industri ini sudah tidak baik, siapa yang bisa melawan? Ya. Tidak ada lagi. Ya, ada sisi baik dan buruknya. Jadi kalau komunis ditinjau dari bagaimana pemimpinnya, tapi kalau kapitalis berpotensi yang baik itu nggak cuma satu gitu kan? Iya. Ya ibaratnya kalau sosialis udah satu, buruk juga ya udah hancur itu kan. Tapi menutup kemungkinan tidak sistem negara yang komunis atau sosialis itu terhindar dari korupsi atau malah justru lebih banyak praktek korupsi itu loh. Ya semua sistem akan sangat mungkin disalahgunakan ya. Tapi ya itu maksudnya ketika masalahnya kan sampai saat ini ya sistem mana sih yang kira-kira di situ membuka ruang yang cukup fair untuk adanya meritokratis, adanya kenaikan pangkat yang berdasarkan kapabilitasnya dia. Apakah sekarang semua presiden di negara dunia itu adalah orang terbaik di masing-masing negara itu? Kan belum tentu juga, apalagi perusahaan mungkin. Apakah semua perusahaan itu adalah orang terbaik di pemimpin perusahaan adalah orang yang terbaik di pegawainya itu? Kan belum tentu juga. Tapi ketika di situ dibuka, lagi-lagi permasalahannya ya itu meritokratis itu. Oke. Tapi gua termasuk orang yang pesimis ya bicara tentang orang-orang yang mengendalikan ekonomi suatu negara. Taruhlah kapitalis yang kekayaan itu dikendalikan oleh 10 orang ini, dan gue tidak melihat sisi ke-10-nya itu ada 1 atau 2 yang baik. Malah saya memukul rata bahwa 10-nya ini jahat. Pesimis saya. Tapi kalau dari ente itu tadi saya melihat ada optimis nggak semua. Lah Anda menilainya dari sudut pandang apa? Bahwa dari 10 orang, kita contoh saja ya, seperti di negara Konoan lah. Konoan itu seperti itu ya kalau bahasa Indonesia lah. Apa Anda kan melihat dari sudut pandang yang optimis bukan pesimis ya, dari 10 orang ini ada di antaranya yang baik? Terbukti saya optimis karena terbukti sampai saat ini negara Konoan itu belum hancur. Ya. Kalau sudah hancur kan ya berarti sudah dapat dipastikan 10 kapitalis itu busuk semua ya. Tapi nyatanya sampai sekarang ya belum hancur-hancur gitu. Itu. Oke. Ya karena belum hancur saya berprasangka baik lah. Ada salah 1 atau salah 2 atau salah 3 kapitalis yang masih menyantuni anak yatim. Betul sekali itu. Betul. Oke. Masih di seputar kapitalis tadi ya. Kan tidak ada negara yang dengan pasti mendeklarasikan bahwa Indonesia kapitalis, Cina sosialis. Ya tentu di satu negara itu kalau Cina dia mengaku sendiri bahwa dia komunis dong. Iya. Cina. Komunis, Vietnam, Cina. Komunis, tapi praktek-prakteknya juga banyak yang kapitalis gitu loh, Pak. Artinya tetap juga semua ideologi politik itu ada malah justru di dalam satu sistem itu ya. Atau basis pastinya. Kalau yang benar-benar murni gitu ya ada. Tapi kalau yang benar-benar murni basisnya berbasis suku Arya kayak Adolf Hitler,
Itu kan benar-benar satu negara yang basisnya jelas gitu. Di antara yang lain. Tapi kan lu tahu akhirnya tumbang juga kan dengan kediktatorannya tadi. Oke, jadi Anda melihat bahwa Indonesia masih banyak bukan oligarki, 9 naga lah ya, 10 naga tadi ada 1 atau 3 di antaranya yang masih berbuat menyantuni anak yatim. Oke, sederhana banget Anda mendefinisikan orang baik ya. Oke, baik itu. Oke. Topik kedua. Kok jadi malah saya yang menanya ke Anda? Oke, ya, harusnya saya yang menanya Anda. Tapi nggak masalah. Kan kita memang tidak bisa memfasilitasi di 2045 sebagai janji bahwa Indonesia emas. Tapi kita kan ada di generasi yang mampu atau memberi sumbangan untuk benar-benar Indonesia emas itu cemerlang atau ada. Menurut lu nih, Indonesia emas itu berpotensi ada atau justru hanya omong belaka? Tapi saya cukup pesimis yang rasionalis. Ya. Bahwasanya orang Indonesia yang hidup saat ini, yang sudah terlahir saat ini, itu tidak akan merasakan Indonesia emas. Iya. Berarti ketika sekarang tuh ada bayi berumur 0 hari, terus dia mungkin mati 70 tahun ke depan, berarti 70 tahun ke depan saya kira saya belum akan ada Indonesia emas dengan kita lihat apa yang terjadi seperti ini ya. Indonesia emas akan ada 5 tahun ke depan atau 5-10 tahun ke depan ketika meritokratis sudah terwujud. Setelah meritokratis terwujud, itu 5-10 tahun ke depan baru ada Indonesia emas. Dan meritokratis terwujud kapan? Saya kira saya tidak bisa memprediksinya. Dan yang menjadi pusat meritokratisnya itu kan pemerintah tentu, atau semua orang yang semua instansi baik negeri maupun swasta. Karena Indonesia kan ya sebenarnya tidak terlalu liberal tapi ya juga masih menghargai kepemerintahan. Ketika semua perusahaan menerapkan meritokratis, ketika negara menerapkan meritokratis, 5-10 tahun ke depan itu akan ada Indonesia emas. Oke. Itu kan pertanyaan yang sifatnya ada tidak ya. Tapi kalau boleh tahu kalau Anda dulu, tadi mempertanyakan seperti itu, menurut Anda itu seperti Indonesia emas ada atau tidak gitu ya. Bisa ada, bisa enggak. Kita melihat dari dua sisi itu adanya ya, ketika benar-benar sivil dengan pemerintah itu bersatu lah untuk membangun menuju itu, yang bukan hanya di tahun 45 saja ya. Bersatu berarti berkoalisi ya, Bapak? Dalam artian ya bareng-bareng membangun gitu loh, menjadi partner yang baik tanpa harus menghilangi oposisi ya. Oposisi kan bagian daripada balancing atau keseimbangan lah suatu sistem bernegara kan. Lah, tidak adanya melihat ketika negeri konoan itu ya masih seperti ini saja ya, seperti contoh pengangguran masih banyak gitu kan. Kalau melansir dari Mahfud MD itu gambaran Indonesia emas kan satu diantaranya pemuda ini, bukan pemuda, banyak orang yang berpendidikan. Kalaupun dia tidak berpendidikan, dia sudah mendapat lapangan kerja. Jadi kayak nilai pengangguran itu makin kecil, bukan nggak ada ya. Kalau nggak ada, mustahil lah, nggak mungkin bisa. Jadi saya menilainya dari dua pandang itu tadi. Ya ada ketika benar-benar roda suatu negeri konoan itu bisa bareng-bareng mendongkrak, dan rodanya akan berhenti ketika benar-benar ya dari kitanya hanya malas-malasan saja, atau saya lah masih seperti ini saja gitu. Itu. Oke. Kalau Anda nih, tadi kan saya sedikit memberi gambaran tentang Indonesia emas. Tapi sebelum ke situ ya. Oke, silakan. Saya ingin sedikit
ngomong. Ketika Anda mengatakan, sebenarnya Anda tadi mengatakan bahwa tidak akan ada pengangguran, ya otomatis ya tidak akan ada dalam satu masa semua orang Indonesia adalah orang baik. Apakah mungkin? Atau katakanlah semua tokoh-tokoh atau semua pimpinan perusahaan atau semua pegawai negeri baik pegawai negeri atau pegawai swasta adalah semua orang baik. Apakah mungkin? Oke, Anda kejebak. Apa kejebak gue? Kan tadi Anda menginginkan adanya indikatornya sebuah kebersamaan. Apakah mungkin dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta semua bersama-sama membangun? Oke. Saya ingin menganalisisnya bukan dari seluruh masyarakat konoan ya. Saya contohkan lagi kembali di kapitalis. Dari 10 orang yang kaya atau yang mengendalikan ekonomi satu negara, ada 2 atau 3 yang baik, yang 8-nya buruk. Saya kembalikan, Indonesia emas itu gambarannya yang 3 buruk, yang 7 baik. Gitu. Jadi kalau semua baik, nggak mungkin. Iya. Tidak adanya angka kemiskinan, tidak mungkin. Tetap ada, cuman lebih sedikit gitu loh. Sebenarnya kalau tentang kemiskinan, mungkin lah kalau kemiskinan nyatanya juga ada di suatu negara yang mana ya dia tidak lagi mempedulikan uang karena apapun sudah tercukupi. Bahkan malah ketika ada bayi lahir langsung dapat santunan dari pemerintah sekian ratus juta, kan ada negara yang seperti itu. Korea ya contohnya, salah satunya. Cuma nggak sampai ratusan lah. Biaya persalinan. Di persalinan Indonesia pun sudah gratis. Persalinan bayi, ya itulah itu. Tapi untuk mempunyai sebuah negeri yang mana orangnya itu saling bersatu, ya enggak. Pasti ada perpecahan lah di situ. Tapi ya karena ya keniscayaan lah, sebuah perbedaan, sebuah persaingan menjatuhkan satu dan lain, ya itu niscaya. Keniscayaan lah ya. Okay. Jadi mungkin niscaya ini akhir daripada kesimpulan. Jadi ada yang ngomong si Gembul, closing statement hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin dihukum mati. Masuk akal juga katanya. Tapi kurang-kurangan sebenarnya iya, kita kurang mempunyai fakta-fakta yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Ya misal kayak seumpama kita punya fakta yang menarik, misal kan dari fakta itu kita bisa langsung mengembangkan. Misal masih ada 19 juta warga Indonesia yang sebelum tidur itu merasakan kelaparan. Jadi dia dalam keadaan kondisi lapar saat dia tidur. 19 juta loh. 19 juta kan angka yang banyak. Negara ini saja Jordania hanya belasan juta, 11-12 juta. Di Indonesia 19 juta lapar pas tidur kan. Wah. Ya se-Yordan ya hitungannya. Nah, sebenarnya kita cari-cari fakta-fakta itu. Jadi dengan fakta itu ayo terus kembangkan. Terus misal kayak deforestasi, kekacauan, kerusakan lingkungan. Zaman Soeharto itu eksploitasi yang dilakukan oleh swasta masih kembali 26% untuk kemakmuran warga Indonesia yang diterima pemerintah terus disebar 26%. 20% lah. Terus zaman SBY itu tinggal 17%. Jadi 17% dari keuntungan swasta yang kembali ke negara, bayangkan. Yang 80% sekian itu mereka apakan kan? Mungkin mereka timbun di luar negeri. Terus zaman Jokowi hanya tinggal 7%. Swasta terserah ngeruk. Padahal alat semakin canggih. Padahal zaman dulu mungkin dalam sehari kita hanya bisa mendapatkan
10 kilo emas, tapi dengan alat yang lebih canggih zaman Jokowi itu sehari bisa 1 kintal emas. Ya mungkin salah satu Tapi kembalinya hanya 7%. Kan gila, yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin kan. Ya dengan alat yang makin canggih ya justru keuntungannya makin gede. Ya iya, yang dikembalikan di negara. Seharusnya kan yang dulu 26%, sekarang 50% dong masuk negara misal. Ya nyatanya kan enggak. Nah, kan tinggal di bawah 10%. Nah, mungkin untuk kita mendapatkan obrolan menarik, kita cari referensi. Itu iya di internet banyak sebenarnya. Yaudah. Tapi untuk gambarannya yang nggak tahu ente ya, saya merasa nyaman sih ini obrolan. Jadi kita harus buat satu program. Kayak contoh misal bahas konspirasi. Konspirasi G30 SPKI. Konspirasi tentang cinta, konspirasi tentang pendidikan. Misal kayak fakta menarik mana kayak sama Mak. Kemarin kan Mahfud itu dicalonkan oleh Megawati dengan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun dari Mahfud. Tapi Megawati mengucapkan bahwa Mahfud, masuk, tegakkan hukum seadil-adilnya, dan bersihkan nama Soekarno dan saya dengan dikait-kaitkan bersamaan dengan komunisme. Saya dan Soekarno bukan komunisme. Kan zaman dulu ada undang-undang yang mengatakan itu. Gitu. Fakta-fakta itu kudune digoleti. Jadi menarik. Sing di ruang wong kan jane iku sing iku. Sing menarik iku. Menek masalah ide, masalah konseptualisme, masalah kita harus mengapa. Sebenarnya mereka juga sudah mempunyai jawaban masing-masing, tapi mereka belum tentu mengetahui real apa yang terjadi seperti ini. Menarik kan. Cinta itu akan semakin disebut, akan semakin berkurang nilainya. Cinta dalam kesunyian. Bukan. Cinta itu definisinya ada pada aksi. Itu. Bukan cangkem. Bukan cangkem, betul.